Oke guys, hari ini kita ada Honda Brio tipe RS. Dan langsung aja kita lihat eksteriornya dulu. Di lampunya masih pakai model yang kayak di Honda Mobilio RS yang sebelum facelift. Kalau yang sudah facelift kan begitu. Yang sebelum facelift dia masih pakai yang lampunya gede ke atas gini. Dan untuk tipe RS dia sudah ada proyektor dengan LED positioning lamp, bukan DRL. Di bawah juga ada fog lamp. Di sini dia pakai pelek ukurannya sebentar 15 inci dengan ukuran 185/55 dan pakai ban Bridgestone Potenza. Dan seperti biasa rem depan cakram, rem belakang tromol. Dan juga karena ini tipe RS dia sudah ada side skirt. Di sini juga ada cover spion dengan lampu LED sen. Antena dia masih model yang ditarik, jadi belum shark fin. Di belakang masih sama aja kayak Brio, cuma ada garnish ini buat nutupin pintu bagasinya yang full kaca, jadi ada bagian plastiknya. Dan juga dia lampunya kalau semenjak yang facelift dia ada ini nih, stiker merah. Biasanya kalau di sebelum facelift dia stiker merahnya cuma di sini doang, sekarang lebar sampai samping. Yuk kita lihat kapas ini. Ya ini mesinnya, dia mesinnya L12A. Jadi ini mesinnya 1200 cc, sama kayak di Honda yang city car. Dan sebelumnya, sebelum dirakit secara CKD, dia masih pakai mesin 1300 cc yang sama kayak Honda Jazz di Jerman. Dan sekarang tenaganya 90 PS atau sekitar 88 horsepower. Dan ini tenaganya disalurin ke transmisi 5 speed manual ke roda depan atau automatic CVT. Dan di bagian dalam ruang mesin dia belum dicat, walaupun sekarang sudah ada ABS. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Ya sama kayak di Mobilio atau di BRV, pengaturannya cuma ada reclining dan sliding. Oke, sekarang kita udah di dalam Honda Brio RS. Di sini ya sama kayak Mobilio dan BRV ya. Dashboardnya sama, bentuknya AC sama, instrumen cluster sama, tapi ya ada sedikit perbedaan. Karena sebagai contoh, kalau di Honda Mobilio tipe S dan tipe E, speedometernya memang bentuknya kayak gini. Kalau misalnya gue nyalain flash nih ya seperti ini, tampilannya sama persis. Kalau di Brio dia ada ornamen orange di sini di sekelilingnya. Kalau di Mobilio S dan tipe E dia ornamennya biru, tapi kalau di BRV dia ornamennya putih. Jadi perbedaannya cuma sedikit aja. Di sini head unitnya juga sama, masih pakai aftermarket double din head unit, tapi ada touchscreen. Dan sini ada seperti biasa ada DVD Dolby digital. Di sini slot CD-nya, ada radio AM FM pastinya, dan belum ada Bluetooth tapi. Jadi sambungannya masih pakai USB. Yang ada di sini nih. Ini bukanya gimana ya? Agak keras nih bukanya. Nah, segini nih, ada slot USB-nya. Dan belum ada aux juga. Glove box sudah lebih baik daripada yang sebelum dashlift, yang dashboard yang lama sudah lebih gede. Dan seperti gue bilang di video Mobilio,
Kalau dibuka nggak kayak Crazy Frog gitu mukanya. Dan di sini ada aksen carbon fiber, tapi sedikit beda. Kalau di Mobilio dia carbon fiber tapi rasanya glossy. Kalau di BRV dia bentuknya segindem yang glossy juga. Kalau di Brio dia plastik keras, jadi bukan pakai bahan glossy. Nah, dashboard juga masih sama semuanya. Dan juga karena ini tipe RS sudah dapat speaker Twitter. Jadi sudah 6 speaker ya. Sini juga masih ada sama nih 4 slot kosong. Di atasnya juga ada tempat buat naruh dompet atau naruh kartu. Ventilasi AC sama semua. Di sini ada tombol hazard. Di sini juga ada steering switch control sama semuanya, sama kayak di Honda Mobilio RS. Pengaturan setir juga sama, cuma teleskopik. Oh maaf, cuma tilt, belum teleskopik. Bentar, kencengin dulu. Nah, gitu. Di pengaturan sen, wiper juga sama, cuma ada begini-begini aja. Pengaturan timer intermittent belum ada. Pengaturan lampu juga masih sama. Fog lamp juga pengaturan di sini belum udah nggak terpisah lagi tombolnya. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ada colokan 12 volt lagi sama kayak di Mobilio dan BRV. Ada 2 cup holder. Di pintu juga ada kantong dan ada cup holder juga. Panel pintu juga sama. Ada central lock, power window, dan power mirror. Dan juga bisa power folding, jadi bisa dilipat secara elektronik. Dan ada yang beda sekali lagi, dia kalau di Brio dia cuma ada auto down, tapi kalau auto up nggak ada auto up, jadi harus ditahan. Beda kayak di Mobilio dan BRV dia sudah auto up. Di pintu juga masih keras, belum ada panel fabric atau soft touch, masih plastik keras aja. Di atas dia sudah ada cermin vanity mirror di sun visornya, sebelah kiri juga ada, dan di sini ada spion tengah dengan dimmer. Dan dia lampu kabin cuma satu ya, biasanya kan kalau di Mobilio dan BRV dia ada 2 di depan dan di tengah, tapi di sini cuma di tengah doang. Dan karena ini transmisinya manual, dia pakai transmisi 5 speed dan mundur. Sama di tuas persnelingnya tuh ada aksen kayak bola golf. Handbrake masih manual. Di sini ada cup holder lagi, dan berbeda sama yang di Mobilio dan BRV, dia sudah masih pakai model bakasit yang headrestnya masih menyatu, jadi masih pakai model jok pocong. Dan karena dia desainnya bakasit, ini size supportnya lumayan maju, walaupun busanya tuh lembek, jadi kesannya sama aja. Dan ini juga joknya tipis. Di sini tuh bagian belakangnya tuh kayaknya nggak ada sejengkal dari depan ke belakang. Jadi ya begitu-begitu aja. Dan kita pindah ke bagian belakang. Oke, karena ini bangku depannya tadi gue mundurin, jadi ini agak sempit ya. Tapi walaupun begitu, ini posisi paling mundur, dan ruang kaki ada sesenti, walaupun sempit tapi masih bisa gerak lah. Jadi nggak sesempit yang kita kira gitu, walaupun ini udah paling mundur. Di atas ada grab hook juga. Di pintu sayangnya dia nggak ada panel buat cup holder, dia cuma ada buat ini handle pintu, dan ada power window, dan juga ada speaker di pintu.
Dan juga karena dia Brio bukan Mobilio, headrestnya ini fix, belum bisa diatur ketinggiannya, dan ketinggiannya tuh cuma seleher, jadi ini sebetulnya neck rest ya, bukan headrest. Dan juga dia pelipatannya masih full, belum bisa melipat 50-50 atau 60-40. Walaupun begitu dia seatbeltnya nih, seatbeltnya udah 3 titik yang di kiri kanan, walaupun yang di tengah masih pakai 2 titik nih, yang kayak di pesawat. Ya sekilas gitu aja di Honda Brio. Sekarang kita lihat bagasinya. Ya, untuk ke bagasinya dia harus dari sini atau dicolok di pintunya. Oke, dari sini. Nah, bagasinya ini lumayan dalam. Di bawah juga ada ban serep. Dan seperti city car pada umumnya, ini bagasinya emang nggak bisa naruh koper juga ya, tapi udah lumayan lah. Dan juga tadi joknya ngelipatnya harus lipat full, belum bisa dilipat separuh-separuh. Oke, sekian dari review Honda Brio RS. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.